Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Hari ini kita melihat kisah para rasul pasal 25. Saya beri tema dengan dalam kegelapan dalam penjagaan Tuhan. Hari ini Pastor Joshan yang berkhotbah. Paulus dia ditangkap, kemudian di depan mahkamah agama dia disidangkan. Kemudian orang Farisi ingin membunuh Paulus. Kemudian dibawa oleh kepala perwira ke Kaisarea. Kemudian kita sampai di pasal 25. 3 hari sesudah hari di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Ini di Yerusalem. Festus setelah naik mengganti Felix, dia berangkat ke Yerusalem. Kita lihat sebelum di pasal 24 yang terakhir, sesudah genap 2 tahun Felix diganti oleh Porcius Festus. Jadi Paulus sudah 2 tahun di penjara. Saya pikir kalau seorang yang di penjara itu waktu adalah panjang, tidak tahu sampai kapan. Orang juga tidak tahu kenapa alasannya juga di penjara. Sudah disidangkan tetapi tidak dibebaskan. Masih terus dipenjarakan. Ini adalah satu kegelapan. Atau lebih baik kalau terus aku didakwa atau aku langsung dibebaskan. Kalau tergantung-gantung di tengah-tengah itu sudah 2 tahun, jadi sampai di ayat pasal 25. Jadi dengan tema dalam kegelapan di penjagaan Tuhan. Di situ para imam kepala dan orang-orang Yahudi melihat Festus di Yerusalem, mereka menyampaikan dakwanya terhadap Paulus. Kepala imam sangat serius, mereka tidak putus asa. Di pasal 23 dikatakan pada saat mereka ingin rencana membunuh Paulus, mereka di situ bersumpah kalau mereka tidak membunuh Paulus, mereka tidak makan dan minum. Terus kalau Paulus pergi dari situ, mereka makan dan minum kembali. Ini sudah 2 tahun yang lalu. Tetapi semangat mereka untuk membunuh Paulus tidak putus asa. Sehingga pada waktu Festus naik pangkat, mereka masih mendakwakan soal ini. Kemudian mereka berpikir untuk membawa Paulus ke Yerusalem untuk disidangkan di sana. Mereka di ayat ketiga dikatakan kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem sebab mereka ingin membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Maksudnya untuk membawa Paulus di Yerusalem untuk disidangkan dan menjatuhkan hukuman bagi dia, bahkan hukuman mati bagi dia. Tetapi mereka diam-diam ingin membuat rencana di tengah jalan untuk membunuh Paulus. Jadi keadaan Paulus sangat berbahaya. Di ayat keempat dikatakan
Tetapi Festus menjawab satu yang spesial sekali, dikatakan bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwah terhadap dia jika ada kesalahannya. Di sini melihat Festus punya hikmat dalam jabatannya. Jadi kepala imam untuk meminta Paulus ia tidak mendengar. Jadi di situ Paulus menjawab, aku akan segera sampai ke sana. Jadi ada baiknya kalian untuk turut bersama-sama dan aku. Di sini kita melihat penjagaan Tuhan. Di ayat di sini dalam kegelapan Tuhan terus menjaga. Kita lihat di ayat ke-9 dikatakan, tetapi Festus hendak mengambil hati orang Yahudi. Di sini Festus dia jabatan sebagai pejabat yang besar, dia di situ mengambil hati orang. Pilatus juga demikian, Festus ya demikian, Raja Saulus juga demikian. Semuanya suka untuk mengambil hati orang. Walaupun dia sudah punya jabatan, punya kuasa, tetapi ia juga lebih senang untuk mengambil hati orang. Jadi ini yang harus kita hadapi dalam hidup kita, yang harus kita tangani, sebab ini akan membawa banyak masalah. Lagi pula kita waktu mengambil keputusan mudah sekali untuk mengambil yang salah, dan juga kita bisa meremehkan Tuhan. Di keadaan ini Festus wataknya suka mengambil hati orang. Kalau saat itu dia merasa ada baiknya kalau Paulus dibawa ke Yerusalem untuk diadili, mungkin ada jawaban yang demikian, maka Paulus akan mati. Tetapi tidak tahu kenapa mendadak Festus sadar. Jadi di sini saya merasa sekali akan penjagaan Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat Alkitab, seperti arus air yang mengalir mengikuti arusnya. Aliran air menuruti arusnya. Jadi Tuhan menjamah Festus agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Seperti yang dulu waktu mereka merencanakan untuk membunuh Paulus, sehingga Tuhan agar kemenakannya tahu, sehingga memberitahu kepada Claudia untuk kemudian untuk dibawa pergi, dipindahkan ke Kaisarea. Demikian pada waktu saat ini Festus juga dia tetap di Kaisarea. Kadang-kadang kita memang merasa di waktu malam seperti tidak ada yang adil. Mengapa harus aku? Tapi sesungguhnya di dalam itu ada penjagaan dari Tuhan. Kalau tidak ada penjagaan dari Tuhan, Paulus sudah mati. Bahkan di dalam penjagaan Tuhan ada rencana Tuhan yang lebih tinggi lagi.
Walaupun di dalamnya banyak yang tidak baik, tetapi dia aman. Aman itu sangat penting. Di penjara tidak ada yang bisa dikerjakan. Paulus cuma bisa untuk menulis surat, menulis kitab. Kemudian sehingga sekarang beberapa tahun sesudahnya sampai sekarang kita bisa membaca Alkitab ini. Di sini Paulus dia dijaga, tidak dibunuh oleh para imam kepala, maka bahkan dia aman. Dan kemudian Paulus dengan tenang bisa menulis suratnya di penjara. Bagaimana sejarah dari gereja? Jadi di dalam gelap sangat besar penjagaan dari Tuhan. Kemudian Festus dari Yerusalem kembali ke Kaesarea. Dia mulai untuk menyidangi Paulus. Di dalam sidang itu banyak sekali kata-kata yang dikatakan. Festus kembali kepada kemanusiaannya. Ditanya lagi kepada Paulus, ini satu pertanyaan, ditanyakan apakah dia Paulus untuk pergi ke Yerusalem untuk disidang. Ini satu yang aneh, bukannya satu orang, kenapa harus ke Yerusalem, harus disidangkan? Seperti satu jaksa, seperti hakim yang mengambil sendiri keputusan, seperti di Festus kembali ke Yerusalem, ke Kaesarea untuk menyidangi Paulus dan berkata, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di hadapan tentang perkara ini? Di sini satu yang sangat sulit sekali, sebab kalau para imam kepala tahu akan semua ini akan mengakibatkan satu yang sulit sekali. Di sini para imam kepala sangat berkeras untuk Paulus diadili di Yerusalem. Di sini Festus di depan umum mengadili Paulus. Jadi katakan di situ, apakah bersedia pergi ke Yerusalem supaya dihakimi di sana? Di situ dia bertanya kepada Paulus. Di situ Paulus menjawab untuk tidak pergi ke sana. Jadi Paulus bilang tidak mau, jadi itu tidak bisa pergi. Dan juga di situ bisa Festus untuk mempertanggungjawabkan kepada imam-imam kepala. Kita bagaimana melihat Paulus, cara dia menjawabnya? Di situ dikatakan, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar. Disinilah aku harus dihakimi. Jadi di situ dia mengatakan kata-kata ini, bagaimana kita bisa dijaga dalam penjagaan Tuhan. Kita harus tahu bagaimana pimpinan Tuhan sampai di mana. Di pasal sebelumnya dikatakan Tuhan mau ada rencana pada Paulus. Di pasal 22 dikatakan harus menghalangi Paulus untuk jangan ke Yerusalem. Tuhan ada berfirman bagi
Paulus, sehingga di sini kita katakan kita harus berpegang pada penerimaan kita, wahyu. Firman Tuhan juga dikatakan bagi Paulus, enggak dia pergi untuk ke bangsa-bangsa lain. Tuhan mengutuskan dia ke bangsa-bangsa lain. Kita berpegang pada misi Paulus. Paulus adalah terang bagi bangsa-bangsa lain. Jadi dia harus pergi ke Yerusalem untuk pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Jadi pada waktu Festus bertanya kepadanya, maka petunjuk Tuhan datang. Jadi dia merespon dengan yang baik. Jadi kita di sini harus perhatikan, walaupun Paulus tidak boleh berpikir demi seenaknya, atau kata seperti kita yang berkata, oh Tuhan berkata pada aku demikian, berkata padamu demikian, sepertinya satu yang aneh. Jadi kalau kita menjawab sesuatu itu harus dengan hikmat. Percaya dalam hatinya Paulus bagaimana cara ia mengambil keputusan. Sebab petunjuk dan misi Tuhan ada di dalam hatinya. Tetapi pada waktu dia menjawab bukan demikian, dikatakan, aku sekarang berdiri di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Dia berpegang pada statusnya bahwa dia adalah orang Roma. Yaitu sebagai orang Roma, aku harus dihakimi di Roma. Pada saat itu kalau saat tetap keputusan pengadilan tidak sesuai, tidak puas, boleh naik banding lagi ke hadapan raja di Kaisar. Jadi di dalam kegelapan ada sebagian dari penjagaan Tuhan. Ada kalanya kita tidak tahu, atau kita tidak bisa mengambil keputusan apapun seperti Paulus. Seperti Festus sebenarnya boleh untuk tidak langsung untuk bertanya, tidak usah bertanya masalah ini, Festus bisa untuk langsung membawa dia ke Yerusalem, tetapi Tuhan tidak menjaga untuk tidak terjadi yang demikian. Pada saat para kepala agama bertanya kepada mereka, para kepala-kepala agama merencanakan demikian, ini adalah penjagaan Tuhan terhadap Paulus. Ada kesempatan kita pada saat Festus bertanya di depan umum, maka harus menjawab di depan umum dengan berdiri pada pendirian sendiri, atau seperti yang dikatakan bahwa aku adalah orang Roma. Bukankah orang Roma harus dihakimi di Roma? Ada orang dengar memang cocok, tepat, ada ketepatannya bahwa orang Roma juga sebagai rakyatnya orang Roma, mereka ada penjagaan dari pemerintahnya Roma. Sebab dia juga sebagai penduduk Roma, dia punya kedudukan yang tinggi, jadi dia mengambil statusnya, berpegang pada statusnya. Dengan demikian juga maka penjagaan Tuhan terhadap dia.
Kemudian di situ dikatakan ada Agripa dan Bernika yang ke Kaisaria. Tema hari ini dalam kegelapan ada penjagaan Tuhan. Kita harus percaya akan pelindungan Tuhan seperti kita di dalam wabah ini, seperti kita tidak berdaya, tidak tahu sampai kapan. Ditunggu sampai ada vaksinnya sudah keluar, sepertinya aman untuk dipakai, tapi sepertinya juga tidak aman. Ada orang yang disuntik mukanya atau mulutnya ada yang peot-peot. Jadi kita bisa berpikir vaksin ini apa baik disuntik atau tidak. Jadi kita bisa berpikir kapan vaksin ini bisa baik untuk dipakai. Ada ilmuwan yang berkata mungkin di pertengahan tahun kemarin, pertengahan tahun yang akan datang atau mungkin setahun lagi, kita melihat keanomian semakin melorot. Ini dalam keadaan yang gelap, satu malam yang panjang sekali, seperti setahun lewat setahun. Kita harus percaya ada penjagaan Tuhan. Kita harus percaya akan pelindungan Tuhan. Jadi kita juga tidak bisa keluar negeri, suatu perasaan yang aneh. Yang baru ada seorang dokter, dia diwawancara. Dia merasa dulu juga harus keluar negeri untuk rapat, sekarang tidak usah. Dia juga merasa kalau nanti setelah wabah ini berhenti juga akan sedikit keluar ke luar negeri. Di sini kita kembali pada ayat kita. Kita tahu juga di pemerintah saat ini bahwa untuk persediaan medis dipersediakan bagi yang sakit terlebih dahulu, dan pemerintah juga bahwa angka kematian juga tidak bertambah bagi yang terjangkit COVID-19 ini. Angka kematian tidaklah tinggi. Kadang juga berpikir dulu berbagai usaha untuk melakukan dengan yang sekarang itu hasilnya sama saja kalau di bagian ke medis. Ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan yang kejadian ini terus-menerus bisa menyerang pikiran kita. Kita merasakan kalau ini wabah, kita dilarang. Kita tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Banyak sekali perubahan di berbagai bagian atau bisnis. Seperti sekarang setiap orang juga pulang makan di rumah. Bagi keluarga ini sebagian keluarga ini adalah sesuatu yang baik. Ada lagi para pendeta pastor kita, setelah
camp suami istri, seminggu ada 3 hari pulang ke rumah sebelum jam 7 pulang makan bersama keluarga. Saya tidak tahu harus bagaimana merespon mereka. Juga sekarang di luar juga tidak bisa makan di luar sebab jadi semua harus pulang ke rumah makan. Jadi banyak sekali bagian-bagian dalam keluarga juga banyak menghadapi perubahan. Jadi kita mohon Tuhan untuk membantu kita di sebelah pihak. Kita melihat kita percaya akan tetap Tuhan menjaga kita, dan di sebelah pihak lagi kita harus melihat juga ada perubahan yang lebih baik. Jadi di sini juga di dalam penyelidikan dari polusi udara juga sekarang berkurang. Seperti Amerika memberikan banyak keterbatasan sehingga banyak tidak yang ikut serta akan berbagai bisnis. Tetapi setelah wabah ini datang, ada juga yang mengakibatkan satu perubahan yang baik. Seperti di tempat ini, pada saat Paulus tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga orang tidak memberikan dia mengerjakan sesuatu, atau dimanapun Paulus tidak bisa pergi, dan pada saat tidak ada orang yang mengganggu dia, maka datanglah surat penjara, yaitu kitab yang ditulis dari Rasul Paulus yang di penjara. Dalam keadaan Paulus, kita bisa melihat, merasakan bagaimana kadang tidak ada keadilan dari Tuhan, tetapi di sini kita melihat Tuhan menjaga kita, dan juga dari Paulus bisa menulis tentang kebenaran. Dalam wabah yang panjang ini, kita mohon Tuhan untuk membantu kita mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi. Mohon Tuhan untuk membantu kita.相信耶稣是保守我们，阿们。我们更相信耶稣掌权，好不好？这时候我们站立起来，我们一起来敬拜，哈利路亚！一起来。洪水泛滥的时候，耶稣掌权；四面受敌的时候，耶稣掌权。只要全心来相信，耶稣掌权，他凡事都掌权。哈利路亚！洪水泛滥的时候，耶稣掌权；四面受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只要全心来相信。耶稣掌权，他凡事都掌权。
Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Yesus Kristus, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sampai sini di hari ini masih berkuasa. Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau. Tuhan, dalam keadaan di seluruh dunia kami dalam keadaan yang rendah, dalam kegelapan, tapi Tuhan kami tetap bersyukur kepadamu karena ada firman-Mu. Karena ada firman-Mu, hidup kami mendapatkan kekuatan. Karena firman-Mu hidup kami tidak tersesat. Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami. Yesus, kami berterima kasih memuji Engkau. Saudara semua, dalam wabah ini, dalam kita bersama untuk memuji Tuhan dengan sukacita kita, untuk memuji Tuhan kita di setiap hari. Kita memuji, bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memujakan Engkau. Kami sangat berharga. Orang dunia tidak ada andalan, mereka hanya mengandalkan keuangan atau busa mereka, tetapi Tuhan, kami mengandalkan Engkau Yesus Kristus. Dalam keadaan sulit kami hanya mengandalkan Engkau, sebab kami tahu kami dalam perlindungan-Mu mendapatkan damai dari-Mu. Tuhan, kami terima kasih padamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Saudara semua, di dalam panjangnya malam ini, panjangnya malam dan kegelapan ini, seperti Paulus, ada kemungkinan untuk menghadapi bahaya dalam hidupnya. Tetapi dalam gelap ini, Tuhan menyertainya. Saudara semua, apa yang kita hadapi dalam kegelapan kita? Apakah kita menghadapi pekerjaan kita? Pekerjaan yang tidak tetap atau diputus atau diterminate? Tidak punya pekerjaan? Atau kita sekarang menghadapi kesehatan kita, mungkin ada yang terjangkit, atau di tempat tinggal, di buildingnya kita ada yang terinfeksi COVID-19, atau masalah kita karena anak kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa bekerja, sehingga banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran. Wabah ini sudah setahun. Dalam panjangnya malam ini, seperti tidak terlihat akan terangnya di mana. Kita tidak tahu harus berjalan sampai berapa lama. Kita tidak tahu sampai kapan vaksin akan keluar, atau apakah vaksin itu aman untuk dipakai. Di dalam kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Dalam kegelapan kita, dalam hidup kita sekarang, apa yang menjadi kegelapan kita? Hubungan,
di dalam kegelapan ini. Tuhan menyertai kita. Tuhan ingin memimpin kita, menjaga kita di dalam kelamnya ini. Kita setiap orang dalam penjagaan Tuhan. Paulus ada petunjuk dari Tuhan. Dia berpegang pada petunjuk Tuhan dan dia juga berpegang pada misi yang diberikan pada Tuhan. Yesus yang di sisinya berkata kepadanya, Roh Kudus yang berbicara di sampingnya, dia berpegang pada semuanya itu. Saudara semua, di saat ini engkau tenangkan diri, kita renungkan kembali apa yang Tuhan pernah firmankan pada kita. Kita tenang. Yesus saat ini berbicara kepadamu. Roh Kudus memberi petunjuk bagimu. Di dalam kesulitanmu, apa keinginan Tuhan terhadapmu? Apakah rencana yang terindah Tuhan bagimu? Engkau melihat Tuhan di dalam kesulitan ini agar engkau mengalami semua kebaikannya. Tuhan kita saat ini ada di sisi kita dan berbicara pada kita. Yesus memberikan damai sejahtera-Nya bagimu di dalam hatimu. Yesus memberikan damai bagimu. Tuhan Yesus memberikan damai-Nya yang dalam saat ini dicurahkan bagimu. Kehangatan yang dalam dicurahkan bagimu. Tuhan memberikan damai dan kehangatan ini masuk ke dalam setiap sanubari saudara-saudari kami, perasaan kami, bahkan tubuh kami. Tuhan, Engkau lepaskan segala beban, tekanan, atau semua kekhawatiran. Walaupun kami menghadapi ekonomi pekerjaan kami di wabah ini, melihat angka kematian setiap hari
kami bersusah hati, kami bersedih. Saat ini, Tuhan, Engkau ambil semuanya ini. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Engkau ada di sini, di dalam kegelapan ini. Engkau seluruhnya menjaga kami dengan sempurna. Tuhan, kami tahu ada rencanamu. Tahu dalam hubungan yang susah, dalam hubungan pernikahan yang susah, banyak sekali yang remuk atau perpecahan. Tapi Tuhan, Engkau menggunakan keadaan ini, menggunakan karena wabah ini, sehingga kami harus tinggal di rumah. Agar Papa, Ibu, Bapak bersama anak-anaknya bisa berkumpul bersama. Bahkan kami berpikir satu hubungan yang tidak bisa dihubungi lagi, diperbaiki, tetapi karena wabah ini, semua ini mendapatkan keharmonisan kembali. Kau gunakan wabah ini bagi papa mama yang tidak punya waktu untuk menemani anak-anaknya, tetapi di dalam kegelapan ini bisa untuk menemani anak-anaknya. Walaupun dalam kegelapan ini banyak sekali yang tidak bisa dikerjakan, tapi kami bisa mendekati diri padamu. Kami punya waktu untuk membaca firman-Mu, berteduh di hadapan-Mu. Tuhan, ini suatu adalah baik, karena di dalam kesibukan kami di masa lalu kami tidak bisa menggunakan semuanya ini. Tuhan, beri kami agar kami bisa melihat akan kebaikan-Mu. Tuhan, di pagi ini akan Engkau berfirman bagi kami, agar kami penuh dengan kuat dan tegar hati. Di dalam kegelapan Engkau bersama kami, Engkau menjaga kami. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Tuhan, berilah petunjuk kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sebab kami adalah anak-anak-Mu dalam kegoncangan dunia ini. Kami dalam perlindungan-Mu, karena kami adalah anaknya Allah Bapa kami. Allah Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Kami mengambil status ini. Kami memuji Engkau. Kami berpegang pada status kami bahwa kami adalah anak-anaknya Tuhan yang selalu dalam penjagaan Tuhan. Tuhan, kami mohon damai-Mu untuk masuk di dalam hati kami setiap orang. Yesus memberikan damai-Nya kepadamu. Saudara semua, kita berpegang pada status kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kerajaannya Tuhan. Kita terus untuk berdoa dalam menghadapi kesulitan ini. Kita berdoa untuk menjaga gerejanya. Walaupun dalam wabah ini tidak bisa menghalangi untuk memberikan kesaksian bagi Yesus. Bagaimana Tuhan menjaga Paulus di penjara, demikian juga Tuhan menjaga kita. Dalam wabah ini kita terus untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Di dalam kegelapan wabah ini, gereja
mendapatkan petunjuk agar terus berjalan untuk terus mengikuti Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk gereja kita, agar Tuhan menjaga gereja kita terus memimpin, menuntun jalannya dalam wabah ini, agar kita terus berjalan. Di dalam kegelapan ini ya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Engkau untuk memberikan kesaksian bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau jaga gerejamu, jaga setiap umat-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji ingin Tuhan, di dalam wabah ini lebih banyak waktu kami berdoa padamu, dan di dalam wabah kami terus banyak waktu untuk berkait kepadamu. Kami berpegang pada status kami sebagai umat-Mu. Kami percaya akan semua janji-Mu. Engkau sendiri mencurahkan kuasa dari-Mu untuk menjaga keluarga gereja-Mu, semua staf gereja dan setiap penilik gereja, bagi pastor dan Simo, agar kami semua tidak mengikuti dunia tetapi mengikuti Engkau, untuk terus maju berjalan. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa datang ke gereja, agar mereka terus untuk berpegang padamu. Kiranya berkat-Mu untuk terus menyertai saudara-saudara kami. Kami percaya tak ada satupun dalam wabah ini yang bisa menghalangi segala mujizat-Mu, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, beri kami lebih spesial lagi di saat ini, lebih lagi kami bisa melihat karya-Mu dalam hidup, karya-Mu di dalam hidup kami. Dan di dalam wabah ini tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami agar lebih dekat padamu. Dan berkati agar bagi saudara kami, agar kami melihat akan semua kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Yesus memberikan damai-Nya kepadamu. Terus mengalir di dalam hati sanubarimu. Tuhan, Engkau memberikan damai-Mu. Lebih dalam lagi damai-Mu kepada kami. Saya mengundang saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara semua yang menjadi pimpinan staf gereja, para imam Lewi, dan semua ketua sel, agar kita mencontohin Paulus untuk tidak mengambil hati orang lain, tetapi kita berpegang pada misi yang diberikan pada Tuhan dan status yang diberi pada Tuhan. Di dalam kegelapan ini kita menjadi terang. Menjadi terang di sekeliling kita. Sebagai terang utama. Di dalam kegelapan ini kita sebagai terang, berpegang pada status-Mu. Hanya kita berpegang pada misi kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita dalam gelapnya ini kita mengalami akan penjagaan Tuhan. Tuhan menjaga kita setiap orang penuh dengan damai. Berkati di hari ini, mulai dari saat ini kita lebih lagi mengalami bersama Tuhan. Pada saat kita tidak bisa leluasa membawa teman baru ke gereja kita, tetapi kita sama seperti Paulus
waktu baik atau tidak baik, walaupun dimanapun kita terus untuk memberikan kabarnya Tuhan kita injilkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Doa pagi kita sampai di sini, salam.